Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan, Tuhan sudah menolong. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 46-47. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 46 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan membuat kita terbelenggu dengan keadaan, tidak dapat berkembang, menghancurkan kepercayaan diri kita, dan menghalangi kita untuk meraih kemenangan. Ketakutan membuat kita menjadi tidak seperti yang Tuhan buat. Tuhan mau agar kita menjalani hidup ini dengan penuh keberanian, bukan dengan ketakutan, agar kita meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yeremia 46 ayat 27 ini, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang berkata, "Janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel." Kepada bangsa Israel yang mengalami pembuangan, Tuhan memerintahkan agar mereka tidak takut dan tidak gentar. Sebab ada penyertaan dan akan ada penyelamatan dari Tuhan yang akan membuat mereka kembali ke Yerusalem dan hidup dalam keamanan serta pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berada dalam pembuangan dan terserak ke berbagai bangsa bukanlah hal yang menyenangkan. Ini berbicara tentang situasi yang sulit dalam kehidupan kita, keadaan yang penuh dengan masalah, pergumulan, persoalan. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan mengingatkan, dan bukan sekedar mengingatkan, tapi memerintahkan agar kita tidak takut. Kita ingat, saudara, peristiwa di mana para murid sedang naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus, dan perahu mereka dilanda badai, ombak yang besar. Lalu para murid menjadi sangat ketakutan dan mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus selesai menghardik dan menenangkan badai, tertulis dalam Markus 4 ayat 40, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini berarti, saudara, bahwa dalam keadaan tersukar sekalipun dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki agar kita tidak takut ataupun gentar dalam menghadapinya. Sebaliknya, kita perlu menghadapi semua itu dengan iman, semangat dan sukacita dalam Tuhan. Percayalah, saudara, bahwa Tuhan menyertai dan sanggup menolong kita untuk melewati masa-masa yang tersulit dan membalikan keadaan menjadi baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana langkah-langkah supaya kita tidak takut? Yang pertama adalah arahkan pikiran kita bukan kepada persoalan, tapi kepada Tuhan. Pikirkanlah yang baik, pikirkan hal-hal yang membangun hidup kita. Pikirkanlah firman Tuhan, bukan perkataan manusia dan hal-hal yang menjatuhkan iman. Yang kedua, saudara, berdoalah, minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Berdoa dan berdoa. Biarlah doa selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dengan berdoa, itu tanda bahwa kita berserah dan mengandalkan Tuhan.
Dan lewat doa kita mengundang intervensi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, percayalah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga tertulis, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Gantikan ketakutan kita, saudara, dengan iman percaya kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran ataupun ketakutan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memenuhi kita dengan damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan kepada Tuhan. Mari hancurkan segala ketakutan kita dengan mempercayai Tuhan. Pegang janji firman-Nya. Kalau kita tidak dapat mengingat seluruh janji firman Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan itu sangat baik dan Ia selalu mengingat semua janji-Nya. Tuhan sanggup menolong dan memulihkan keadaan kita. Karena itu jangan takut dan jangan gentar dalam proses apapun yang kita alami. Tetaplah bersemangat, tetaplah bersyukur. Jangan terintimidasi dengan keadaan, tapi atasi semua keadaan dengan iman kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Engkau menghendaki agar kami tidak takut dan tidak gentar dalam apapun keadaan, persoalan, masalah yang sedang kami hadapi. Seperti bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, yang Tuhan perintahkan untuk tidak takut. Demikianlah kami dalam berbagai keadaan yang kami alami masing-masing. Tuhan menghendaki agar kami tidak takut, tidak gentar dalam menghadapi semuanya. Sebab ada penyertaan Tuhan dan penyertaan-Mu yang memampukan kami. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk melepaskan, sanggup untuk menolong, sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar untuk senantiasa percaya kepada-Mu, menyerahkan semua ketakutan kami kepada-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita, iman, semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pimpin kami, sertai kami, lindungi kami di sepanjang malam ini. Berkati kami dalam istirahat kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas seluruh bangsa. Berkat-Mu atas gereja-gereja-Mu Tuhan. Atas semua umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Dan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Yang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit. Saat ini ada jamahan Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan mengalir. Pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.